supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan sampai hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah kita mau tunggu hancur-hancuran. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua ya, Profesor Dr. Koni Rahakundini Bakri. Assalamualaikum Bu Koni. Waalaikumsalam Komandan, apa kabar? Selamat pagi waktu Moskow dong. Saya masih jam 10.48. Oke, netizen, kita melakukan Zoom jarak jauh ini dengan Prof. Koni. Beliau sedang berada di Rusia karena beliau adalah profesor di sebuah universitas tertua di Rusia ya, sedang mengajar di sana. Tapi karena berhubung topik pembahasan kita hari ini cukup penting agar kita bisa meluruskan jalannya penegakan hukum Bu Koni ya. Karena penegakan hukumnya ini agak mencela-mencre, mencong. Oleh karena itu kewajiban kita berdua dalam diskusi ini ingin meluruskan Bu Koni ya. Seperti kira-kira begitu. Bu Koni, ini kan ada yang menarik. Jauh hari sebelumnya Ibu Koni sudah pernah di beberapa media, bahkan di satu podcast ya, menyatakan bahwa saya mendapat kabar nih, Hasto itu segera tidak lama lagi akan ditersangkakan KPK. Dan itu mengguncang semua orang ya. Dan pernyataan Ibu Koni hari ini terbukti. Ya, kenapa terbukti? Karena tidak lama kemudian pada saat kemarin seminggu yang lalu ya, sebelum hari Natal mungkin, itu KPK menetapkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto sebagai tersangka. Dan orang kembali mencoba flashback ke belakang bahwa ternyata apa yang disampaikan Ibu Koni ini luar biasa, menjadi kenyataan hari ini. Dan kenapa menurut saya ini ada sesuatu yang cukup janggal ya Bu Koni ya, karena ini kok sudah dirancang jauh hari sebelumnya, Ibu Koni sudah tahu, berarti ini kan sudah dipersiapkan. Ini gimana ceritanya Bu Koni? Kita cerita dari mana dulu, jadi bingung juga nih. Oke, ceritanya dari sini dulu aja deh. Cerita bahwa aku sempat pulang ke Jakarta waktu itu, kemudian ada beberapa pertemuan lah. Untuk beberapa pertemuan, terutama saya diundang oleh salah satu bank untuk bicara tentang proyeksi perbankan di 2025 dalam kegiatan geopolitik. Itu sebenarnya tujuan saya ke Jakarta. Ketika saya tiba, saya tuh dihubungi oleh sahabat saya sebutnya adalah aparat merah putih, ya kan? Karena ini kan orang semua lagi ribut ada aparat parcok gitu kan. Nah, saya bilang enggak, aparat tuh enggak semuanya parcok atau apapun itu, tapi ada aparat merah putih. Nah, sahabat saya aparat merah putih itu panggil saya waktu itu saya baru mendarat. Dia bilang bahwa ini tolong deh warning sahabatmu begini udah saya cepetin aja ceritanya. Akhirnya kita datang ke salah satu podcast kawan kita itu, dan di situ buka gitu. Saya ingat sekali waktu itu saya sampaikan ke urutannya apa, bahwa Mas Hasto tidak boleh lagi atau lupakanlah untuk kasus kemenangan di waktu itu kan dalam konteks pilkada ya. Lupakan untuk di Sumatera, lupakan untuk di Jawa Tengah, dan pikirlah lagi untuk di Jakarta, walaupun nggak sekeras warning Sumatera dan Jawa Tengah. Karena kedua juga berhentilah bersuara keras gitu. Karena file KPK itu sudah disiapkan untuk mentersangkakan beliau. Saya ingat tuh saya nyerang saya itu banyak sekali sampai adalah tokoh partai yang padahal saya sering bicara di sana untuk mendidik anak-anak muda gitu ya, untuk benar-benar berpolitik. Itu suaranya juga sangat nggak enak didengar lah. Tapi buat saya ngapain sih? Yang saya lihat tuh begini Pak Abraham, kita bukan saja dalam aspek penegakan hukum seperti tadi Pak Abraham bilang, kita ini mau beraspek bernegara yang benar gitu. Dan tugas saya, tugas Pak Abraham, kita kan merasa terpanggil untuk apa sih bernegara yang benar itu gitu. Nah, ketika itu kemudian saya itu dianggap bikin fitnah dan lain-lain, saya kan cuma bilang semua masalah waktu, kita tunggu aja. Nah, kebetulan waktu itu tiba di tanggal 24 malam Natal.
24 malam Natal itu saya kedatangan tamu-tamu dari Jakarta. Ini juga clear nih, kenapa saya mengeluarkan video ini, video yang katanya jadi viral di Indonesia. Jadi saya tuh kedatangan tamu-tamu karena ada beberapa sahabat sosialitas saya yang bilang bahwa mereka sering di DM, Bu Koni itu flexing aja, dia di Rusia tuh hidupnya susah, suka flexing aja pakai barang orang atau rumah orang atau apa segala macam. Nah kawan-kawan saya nama perempuan ya, ada kekompakan dong untuk coba deh aku mau main pengen lihat langsung. Nah jadi malam itu saya sedang menunggu kedatangan mereka ada yang dari Moskow, ada yang dari Saint Petersburg baru mendarat, sedang dijemput oleh staff saya. Kemudian saya invite for dinner reception. Nah makanya saya pakai baju warna emas seperti itu. Karena menunggu mereka hadir ke kediaman saya sedang menyiapkan resepsi. Nah disitulah terus saya tiba-tiba seharian itu kan menerima banyak berita tuh, betapa diumumkan dan lain-lain. Otomatis juga sekjen sudah telepon saya langsung. Terus saya tuh merasa ini nih KPK ini lagi mau beres-beres beneran nih, gitu kan. Kalau mau beres-beres beneran gitu dan kita harus dukung itu, pertanyaan saya kan sederhana, kenapa seorang Hasto Kristianto saja? Saya sekali lagi bukan ahli Bapak Komandan kan pernah megang KPK ya. Saya udah nggak ngerti, tapi apa menurut Komandan nih, ini kasusnya Harun Masiku itu saya nggak ngerti. Apa sih penyuapan lah, inilah itu saya nggak ngerti, jumlahnya juga saya nggak tahu karena berubah terus. Kalau saya baca ada 400, ada 500, ada berapa nggak ngerti. Se-urgent apa? Misalnya harus diumumkan di malam Natal, di malam yang begitu sakral untuk seorang Katolik seperti Mas Hasto dan istrinya yang saya kenal baik, untuk kemudian diumumkan seperti itu. Dan menurut saya urutan itu kan jelas, tanggal berapa ada pengumuman PDIP tentang pemecatan Jokowi, tanggal 17-nya seperti 16, 17, 18 kita bisa urut. Nah, nggak susah untuk bilang bahwa ini tuh nggak ada hubungan dari sebuah tindakan, kalau kita bilang pasti boleh nggak, tindakan pembalasan. Balas dendam. Karena ya boleh balas dendam. Gini, karena kalau ditanya nih, kalau saya bukan ngajarin ketua KPK ya, Pak Abraham lebih bisa ngajarin ketua KPK. Tapi gini, suapnya itu berapa? Siapa yang dirugikan? Apakah negara? Itu aja pertanyaan saya satu, ya kan? Lalu data-data suap itu dapatnya dari mana? Setahu saya, itu yang dulu saya pernah tulis di media sosial dan mana-mana, saya nggak berkenan dengan cara Kusnadi yang diperlakukan seperti itu. Jadi waktu saat orang semua mempersangkakan Mas Hasto, ingat nggak waktu pertama kali KPK, saya nggak mempersangkakan Mas Hasto. Yang saya persalahkan Kusnadi. Kok orang ini yang bukan tersangka, bukan ada dapat panggilan, dia yang digeledah habis-habisan badannya, diambil semua barangnya. Itu, ingat ya. Nah, jadi saya cuma bilang gini, kalau KPK memang pengen bikin dentuman, ya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kenapa nggak bikin dentuman tentang pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia? Ini sampai saya catat nih. Kenapa nggak tentang suap proyek sistem komunikasi radio terpadu? Kenapa nggak tentang korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan? Kenapa tidak dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut? Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan? Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth. Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting tuh uang negara paling besar tuh kita dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Hafrin Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan. Saya nggak tahu kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa. Ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis, susah. Pertanyaannya kan, jadi normal kalau saya berpikir ini mau sampai kapan ya negara begini? Hanya untuk menutupi sebuah kasus mungkin, karena sebelum kejadian ini juga pertama selain kasus dipecat ada kasus yang lebih ramai lagi kan, karya seni yang dianggap tidak boleh dengan secara semena-mena ya, tiba-tiba gedung pameran dikunci. Apapun keputusan kurator, saya nggak mau ikut campur juga, saya bukan ahli seni, tapi menurut saya banyak cara-cara yang kita rakyat tuh udah jadi nggak nyaman. Apalagi saya tinggal di Saint Petersburg ya, ini kota seni yang apapun gambar apapun selama dia seni itu nggak ada masalah gitu. Nah, susah jadinya Pak Abraham untuk kita nggak berpikir bahwa ini tuh ada sesuatu hal. Pertanyaan saya kan cuma satu aja deh. Kita ini punya presiden baru yang kita tahu betul bagaimana indikatornya waktu itu saat lagi persiapan menjadi presiden. Wah, akan membasmi betul korupsi akan dikejar ke Antartik dan lain-lain.
Itu yang kita harus dukung. Nah, pertanyaan saya sekarang, emang Mas Hasto itu korupsinya apa kalau dia korupsi gitu? Terus siapa yang dirugikan? Nah itu. Jadi jangan sampai habitual dari sebuah, pernah baca bukunya ini nggak, Marehat yang tentang The Falling State. Jadi kalau The Falling State itu dia punya self sabotage. Jadi negara yang mau jatuh, mau berantakan, itu dia punya lingkaran-lingkaran sabotase sendiri gitu. Ya, bagaimana misalnya dia akan menjadi menjadikan tata kelola negara itu lemah, institusi itu lemah, elit politiknya yang korup itu ditutup mata kan, ya kan, dan itu bagaimana kemudian mengikis supremasi hukum. Ada kemudian akan mendorong kolaps ekonomi, jangan salah nih, dunia sedang nggak baik-baik, jadi kita akan terimplikasi ke sana. Kemudian ada misalnya faktor kenaikan PPN yang sedang ramai juga 12%. Ini semuanya akan memicu sebuah keributan besar di negara menurut saya. Kemudian negara gagal dalam mempertahankan keamanannya, internalnya. Gini loh, sebenarnya kadang-kadang orang menganggap gini, oh Indonesia aman aja kok, negara kita tetap berdaulat, semuanya tidak ada yang terjadi apa-apa, Laut Cina Selatan apa-apa, Natuna aman. Sebentar, ya kan? Jangan salah, walaupun aman dianggapnya, ketidakstabilan politik itu adalah sebuah jaminan negara harus menjamin masyarakatnya punya kestabilan politik. Jadi ketika sekarang terus kita tuh tergerus hanya untuk mikirin politik gitu kan, apalagi politiknya seperti kriminalisasi begini, ya kan? Kalau saya boleh sebut kriminalisasi, ini kapan kita mau bergerak maju gitu loh. Nah, karena kemudian ini akan berdampak kepada banyak hal. Ketika negara itu tidak stabil, itulah kenapa negara harus menghadirkan kestabilan politik. Inilah kemudian akan berdampak kepada kemunduran ekonomi, kepada faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, and so on and so forth. Gitu loh Pak Abraham. Jadi kalau saya lebih konteksnya nih, saya tuh mempertanyakan loh, sampai kapan sih kita mau begini gitu. Sementara tantangan kita ke 2025, nanti saya akan bahas ya, itu besar Pak Abraham. Ceritanya di sana dulu lah, saya stop sampai situ dulu. Coba bagaimana menurut Pak Abraham? Bukan, ini kan menarik. Ketika Pak Hasto diperiksa KPK itu kan HP-nya diambil tuh, disita kan. Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bahela, ya kan? Oke. Lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya hidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan hidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah, I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya dia di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta, nggak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain. Yeah. Jadi
Kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan sampai acur-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini dia sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin. Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini maksudnya kenapa sih nggak diselesain aja? Aduh, sampai capek saya. Makanya cuma bilang satu aja Pak Bram, kalau kita pengen negara kita sekarang terus tadi bisa mengatasi reaksi internasional, dampak perang lah, dampak Timur Tengah lah, reaksi regional tentang tadi saya sampai tadi udah ceritakan tentang Seattle, saya udah cerita tentang Greater Eurasian Partnership, karena ketika kita bicara BRICS, kita bicara Greater Eurasian Partnership, artinya kita bicara tentang pipa bawah laut, kita bicara tentang rel kereta yang menyambungkan dunia dari sini sampai ke Eropa, and so on and so forth gitu. Ini kan semua perlu pemimpin yang bisa konsentrasi kerja. Nggak bisa Indonesia main jebur aja ke BRICS seperti harapan saya tanpa nggak ada persiapan. Banyak PR. Saya salut sekali lagi sama Pak Menlu bahwa betul sekarang kita akan melangkah masuk ke BRICS seperti harapan saya, seperti harapan Pak Abraham. Tapi kita harus memperkuat fundamental ekonomi yang basic sekali. Lalu keterlibatan kita diplomatik saat di BRICS dan juga di Greater Eurasian Partnership mesti jelas. Bagaimana kita komitmen ASEAN mungkin mesti kita readjust terhadap kondisi Indo-Pasifik yang akan berubah gara-gara Trump yang akan merubah juga kebijakannya di Asia Pasifik. Dan yang paling penting PR terbesarnya itu yang outward looking defense itu akan berdampak kepada inward looking defense. Bagaimana kekuatan konsensus domestik itu harus dibangun antara pemimpin partai politik, antara masyarakat sipil, antara komunitas bisnis, antara semua yang terlibat yang akan ada di BRICS. How we gonna work kalau tiap hari yang kita hadapin kayak gini? Dan saya catat aja, saya baru bicara dengan Mas Hasto panjang lebar kemarin. Saya juga bicara dengan beberapa petinggi lah, saya sebutkan apalagi dari institusi Polri atau TNI. Ini never ending. Dan di titik ini saya pribadi menilai Mas Hasto sudah all in. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Menarik nih apa yang disampaikan Ibu Koni ya, bahwa Ibu Koni melihat bahwa sebenarnya kasus ini sudah lama direncanakan, seperti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Koni katakan pembalasan lah, seperti gitu ya. Ibu Koni kan menarik juga nih yang Ibu Koni sampaikan di videonya yang beredar, atau kalau kita flashback ke belakang pada saat wawancara di sebuah podcast kan Ibu Koni juga menyebutkan di situ bahwa selain Hasto katanya Anies juga menjadi target atau apa tuh? Ya, kalau di kasus di wawancara itu yang menerangkan kasus Pak Anies adalah Mas Hasto. Saya nggak sebut sama sekali soal nama Pak Anies. Bisa diulang. Tolong kalau dilihat podcastnya, lihat podcast keseluruhannya, jangan yang sudah potongan, karena kalau potongan memang agak bingung ya. Jadi maksud saya kalau itu saya harus luruskan, karena kemarin juga saya ada beberapa orang telepon yang menganggap saya berbicara soal Pak Anies. Saya sama sekali nggak pernah beri komentar tentang Pak Anies. Waktu itu yang saya cuma jelaskan adalah
Mas, gue udah di warning dan lu temen gue, lu stop deh, gitu kan? Karena niat si polisi merah putih atau si tentara merah putih, ini tuh aparat ya sebutnya, karena ini polisi dan tentara. Itu adalah niatnya baik. Pertama adalah udahlah jangan wasting time, wasting money for the things yang udah nggak mungkin, gitu. Itu udah seperti warning, gitu kan? Udahlah nggak usah lah, gitu, sayang banget sih duit lu, kira-kira gitu, ya, atau anggaran lu gitu. Nah, yang kedua adalah itu tadi, kenapa sudah di warning bahwa itu kan sahabatmu, cobalah jangan sampai dia terus-terusan berteriak keras. Nah, sementara kan buat saya sampaikan di dalam wawancara itu, loh, dia ini sekjen partai, nggak mungkin dia nggak berteriak keras untuk urusan politik, orang dia sekjen partai politik gitu kan, penekanan saya waktu itu. Nah, kembali kepada kunjungan saya yang kedua gitu kan, terus terang waktu saya ke kunjungan yang kedua yang saat saya diundang di bank itu, kemudian saya of course melakukan pertemuan dengan ibu, saya melakukan pertemuan juga dengan sekjennya. Kita bicara banyak hal, tetapi buat saya pribadi, saya itu kan senang belajar ya Pak Abraham ya. Buat saya itu begini, ketika konstelasi ini terjadi, ancaman itu kemudian terjadi, kemudian sampai saya harus bicara di dalam forum itu, saya melihat begini, kenapa sih, apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya kunci dari Pak Prabowo di 2025 kalau ngomong ke depan ya. Kita bakal lagi wawancara akhir tahun nih, jadi harus bicara ke depan. Apakah Pak Prabowo harus terus tersandra? Ini nggak boleh terjadi. Harus ada kepemimpinan dan leadership yang kuat bahwa semua hal ini harus bisa dikendalikan. Karena kalau tidak, saya lihatnya begini, rakyat kan nggak buta. Contoh lagi kemarin misalnya kasusnya Rieke Diah Pitaloka. Dia bicara keras soal PPN, kemudian dia dipanggil Dewan Kehormatan DPR misalnya. Ini kan jadi pertanyaan, kalau sekarang anggota dewan bersuara keras, gue juga bisa dipanggil. Kemudian akademisi bersuara keras, bisa dikriminalisasi atau dipermalukan atau diapapun namanya. Kemudian ada orang partai yang memang tugasnya sebagai di partai adalah untuk melakukan tugas-tugas politiknya. Ini kalau semua kayak tersandra, sampai kapan sandra menyandra ini akan terjadi? Ini pertanyaan saya yang terbesar. Karena Indonesia ini nggak baik-baik aja Pak Bram, sama sekali nggak baik-baik aja. Pertama gini ya, kita ini akan bisa berjalan tapi dengan masalah yang besar, yaitu ketergantungan pada pinjaman yang berlebihan pada bantuan luar negeri. Apapun yang mau dibilang, mau makan gratis yang 70 triliun atau berapa ratus triliun, saya nggak berapa ribu triliun itu, saya nggak tahu. Tetapi kalau ini semua ya ketergantungan yang berlebihan ditambah layanan sosial dan elit politik yang terus mementingkan circle dia, bukan kepentingan nasional dia, ditambah lagi tadi pengangguran, perekonomian yang kemudian menyusut, kemudian sektor kritis di pendidikan, di infrastruktur, di masyarakat, dan yang paling penting ketidakmampuan melindungi warga negara dari ketidakstabilan politik. Ini negara betul-betul sudah dalam langkah menuju the failing state. Ini yang nggak boleh terjadi, karena Indonesia ini punya kecenderungan dan potensi risiko. Apa misalnya? Ketidakstabilan politik dong, dengan sekarang apa yang lanskap politik kita dan koalisi yang kalau dalam salah satu wawancara juga ada salah satu dosen UI yang bilang begini, satu-satunya partai politik yang bisa dirental cuma PDIP, yang lain itu partai politik bisa dirental. Dan apa dia bilang lagi namanya Muradi, kalau nggak salah Muradi, dia bilang lagi bahwa partai politik yang berkoalisi itu adalah seperti kejahatan jadinya, karena nggak boleh partai politik seperti itu, and so on and so forth. Jadi negara ini akan terus membahas ini, dan kapan negara ini bicara tentang tadi kepentingan nasional, menyelesaikan tentang ketidakstabilannya, menyelesaikan disparitas ekonomi, menyelesaikan pelemahan tata kelola korupsi yang sekarang ini supremasi hukum akhirnya menggerus kepercayaan, karena caranya menggerus kepercayaan masyarakat gitu. Kerangka regulasinya juga kurang clear atau tidak jelas tadi. Tadi saya aja mempertanyakan kok derajat kepentingan mengumumkan seorang Hasto Kristianto di malam Natal, apakah kemudian akan diikuti pengumuman anak beranak dua orang itu yang terlibat juga banyak hal, pencucian uang, gratifikasi, malah ada juga di hal Mahera tentang pertambangan dan lain-lain. Apa gitu loh kalau nggak dibereskan itu, dan ini kita tuh mau kemana gitu, karena kekhawatiran saya hanya itu, terutama apalagi Indonesia Timur kita tuh nggak baik-baik aja dengan konstelasi kawasan yang akan nanti saya lebih gambarkan. Tetapi intinya adalah Indonesia harusnya lebih siap-siap menghadapi musuh dari luar, instead of memunduhi atau menyakiti sesama kawan seperjalanan di dalam negeri, which is partai politik saling bunuh,
malah sampai sekarang ada baliho-baliho soal ibu bangsa dianggap ketuaan umumnya tidak jelas. Come on lah, nggak mungkin baliho itu bermunculan tiba-tiba mendadak kayak overnight gitu kalau nggak ada TSM, betul nggak? Nah jadi aneh. Jadi sekarang menurut saya udah overlapping nih. Ada mau Munas PDIP, ada tiba-tiba Harun Masiku dihidupin lagi di malam Natal, kemudian tiba-tiba ada baliho tentang ibu bangsa yang dipersoalkan sebagai ketua umum. Dari kapan juga nggak ada yang mempersoalkan. So it's very crazy things. Pertanyaan saya itu cuma satu aja ke Pak Prabowo. Hak warga negara yang tadi pajaknya akan terus dinaikkan itu memiliki rasa kestabilan politik. Karena ketidakstabilan politik ini terjadi, terus gontok-gontokan, terus sandera-sanderaan, ini nggak akan selesai. Oke, Bu Kony, ini kan menarik tadi Ibu Kony sampaikan ya, dan kita melihat fakta itu bahwa seolah-olah rejim sekarang nih, rejim pemerintahan baru ini disandra oleh presiden terdahulu ya, katakanlah Jokowi. Sehingga tadi banyak fakta orang dibelenggu ya, dibelenggu kebebasannya. Tadi Ibu Kony sudah sampaikan ada anggota DPR ingin kritis tiba-tiba dimajukan di Mahkamah Kode Etik dan lain sebagainya. Ya, bahwa ternyata presiden yang lalu itu masih cawe-cawe melakukan politik sandra lah ya, sehingga rejim pemerintahan sekarang ini tidak berdaya menghadapinya kan. Seperti begitu kira-kira Bu Kony ya. Kira-kira begitu, karena menurut saya agak susah untuk bilang nggak begitu gitu. Susah untuk bilang begitu. Belum lagi gini, sekarang ini ada narasi dalam 2-3 hari terakhir ini saya banyak dihubungi orang lah, gara-gara video saya itu viral ya. Dari mulai petinggi partai-partai sahabat saya, kan saya nggak main cuma sama PDIP. Komandan tahu sendiri teman saya tuh di lintas partai kan. Kemudian petinggi-petinggi pejabat institusi negara, yang semuanya bilang gini, Bu Kony, ini sudah waktunya lah bahwa kita tuh bersatu. Sampai kapan kita begini? Dan yang kedua, ya kan, tolonglah disadari si Mulyono ini terlalu kuat. Nah, di sini yang saya mau bilang, Mulyono ini terlalu kuat, dia tapi jangan lupa diri. Di atas langit itu ada langit. Seorang Megawati Soekarno Putri, setahu saya ya, tolong koreksi kalau saya salah, beliau itu ditekan dari mulai lahir, dari zaman Soekarno. Apa yang nggak ditekan dari kehidupan seorang Megawati? Sekolah diberhenti di tengah jalan, ya kan? Kemudian suami dihilangkan, ketemu dilelepin lagi dalam laut, gitu kan? Sampai kemudian PDIP dipecah. Oke, peristiwa PDIP dipecah dan akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Itu seorang Megawati itu, ya kan, dia tetap tegar berdiri hingga hari ini, dan partainya, you like it or not, is the strongest party in Indonesia. Menghasilkan presiden 2 kali terpilih, namanya Jokowi itu. Siapa kalau bukan Megawati Soekarno Putri? Siapa kalau bukan PDIP? Jadi tolong itu kesampingkan dulu emosi itu, tapi lihat fakta gitu loh. Artinya seberapa nekatkah gitu kan, kalau memang Mulyono itu that strong untuk menghancurkan partai ini, menghancurkan tokoh bangsa ini. Itu nomor satu ya. Yang kita bicara tentang konteks kepentingan nasional nih sekarang ya. Yang kedua, ya kan, di mana-mana kita nih dari kecil udah tahu tentang cerita seorang Malin Kundang. Nggak ada di anak Indonesia nggak tahu cerita Malin Kundang. Even anak-anak gen terakhir itu, gen apa sebut namanya, gen Z kayak Y kayak apa kayak nggak tahu. Tahu kok cerita Malin Kundang itu apa? Seorang anak durhaka. Di dalam kehidupan bernegara itu atau bersosial masyarakat, satu aja hukum paling penting ya kalau menurut aku Pak Abraham. Ini saya ngomong sama Mulyono kali kalau saya boleh ngomong. Tahu terima kasih. Udah jadi orang, nggak usah jadi prefek-prefek lah, lu nggak usah jadi malaikat, lu nggak usah jadi kiai, lu nggak usah jadi pendeta, nggak usah. Jadi aja orang yang tahu berterima kasih. Karena ketika kita tahu berterima kasih, kita tuh jadi tahu cara memperlakukan orang dengan benar. Nah ini nih yang nggak terjadi. Jadi kalau saya tuh kesalnya tuh udah jadi begini loh. Kita nih rakyat disuruh ngapain sih nonton drama ini terus, ya kan? Dan Pak Prabowo orangnya kan mau merangkul semua. Tapi jangan salah juga, merangkul semua ini ada yang mungkin jadi memberatkan. Ingat nggak kita pernah bahas di tempat Pak Abraham? Kalau dirangkul jadi memberatkan, lempar udah selesai, pusing banget sih. Karena sekarang ini menurut saya kunci bangsa ini adalah cuman di Pak Prabowo dan, mohon maaf ya karena beliau presiden, dan di Ibu Mega. Saya nih kalau ditanya Pak Abraham, apa sih solusinya Bu Kony ini untuk supaya ini berhenti? Ada terjadi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kesampingkan tuh segala macam PR-PR atau beban-beban dari namanya Mulyono dan kawan-kawan dan anak beranak itu. Makanya dari awal, kalau saya boleh mundur nih, kalau waktu boleh dipakai time tunnel, kenapa kita itu Pak Abraham dari awal kan anti banget si Fufu Fafa itu dimasukkan diloloskan di MK, kan itu kita tuh mulai sering muncul. Ingat nggak? Ya. Ini kan nggak bukti. Sekali orang sukses melakukan kejahatan politik, ya kan? Atau saya bilang korupsi politik. Korupsi itu kan nggak selalu uang. Sekarang kalau kita ngacak-ngacak MK, apalagi bukan korupsi politik.
Lalu sekarang hasilnya menjadi wakil presiden, oke, memang nasib menjadikan dia wakil presiden. Tapi apakah kemudian itu sah menjadi wakil presiden yang seperti lalu-lalu yang kita pernah punya, nggak ada masalah. Nah itu loh pertanyaan kita itu sekarang ke depan gitu loh. Jadi menurut saya kalau memang kita menyelesaikan masalah ini, mari kita himbau Pak Prabowo meyakinkan beliau bahwa beliau itu punya power untuk menyelesaikan ini, jangan ada beban apapun. Yang kedua, beliau itu pulang ke Indonesia karena Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tahu kok masa lalu Pak Prabowo bagaimana beliau harus pergi, harus exile, yang mengembalikan ke Indonesia juga Ibu Mega. Jadi tidak ada masalah antara mereka berdua, mereka baik-baik saja, ya kan? Tetapi ada pemain ini satu ini yang dia ngelihat lukisan aja ribut, Instagram saya aja mau dihack gara-gara saya cuma ngangkat soal lukisan, Instagram saya mau hilang, nanti ceritanya panjang lagi tuh. Sampai saya bilang, ini kalau sampai hilang beneran gue cari Elon Musk, pusing banget. Beneran. Akhirnya ada lagi Instagram. Jadi udah segala macam cara aparat negara ini mau dipakai hanya untuk apa? Membungkam. Apa aja kemauannya dia? Ya. Ini yang kita mesti lawan betul gitu. Karena negara ini ada karena nenek moyang kita semua, karena pahlawan kita semua dan didirikan, dideklarasikan oleh namanya Soekarno Hatta. Which is yang Soekarno itu adalah bapaknya Megawati Soekarno Putri. Ya kan? Apakah tidak ada respect sama sekali dari seorang Pak Mulyono itu, ya kan? Untuk tahu diri lah. Mengukur diri gitu. Oke nih mau nunjuk-nunjukkan power, saya kasih tahu aja. Nggak akan kemana-mana. Malah akan hancur-hancuran. Contoh nih yang saya tahu. Begitu Pak Hasto itu dimasalahkan ini kemarin diumumkan, tiba-tiba saya banyak dapat berita kok itu ada apa cap jempol darah seluruh Indonesia, semua PDIP. Ini kita ngomong konyol aja lah. Berapa besar anggota seluruh Indonesia PDIP berbanding berapa besar seluruh aparat Indonesia. Saya ingatkan ya, Soeharto yang 30 tahun aja bisa dikalahkan oleh Megawati Soekarno Putri. Masa mantan presiden nggak bisa? Nah, menurut saya itu pun nggak perlu sampai berdarah. Udahlah, ya kan Mulyono ini punya apa sih dia sampai segitu ngototnya gitu loh. Mau jadikan Jan Etes presiden, sehingga kemudian dia sekarang mesti cawe-cawe apa nih gitu. Ini negara bukan punya dia. Oke. Dan ini yang mau saya harapkan, kita ini semua sekarang bersatu untuk mendukung Prabowo. Karena kok Prabowo ini saya nggak punya, menurut saya ya mohon maaf kalau saya salah nih Pak Prabowo, jangan marah ya. Tapi kayak kita nih, kayak saya nih, kok kayak nggak ada confident gitu loh. Ini kok jadi beban gue ya? Kan mesti kan begitu, Pak Abraham. Oke, berarti Bu Kony sekarang ini yang terpenting bahwa kita harus memberikan dukungan yang kuat, yang penuh kepada Pak Prabowo supaya dia tidak direcokin, tidak diintervensi oleh Mulyono. Yes. Kira-kira seperti itu. Dan harus yakin bahwa tanpa intervensi dia tuh akan didukung kita. Nah itu dulu. Takutnya saya nggak tahu nih dia dibajak apa. Ya kalau sekarang siapapun bisa dibajak oleh masalah apa. Kayak ini kan kita tahu lah. Kita tahu kok sekarang siapa dibajak apa, udah bahasa saya gitu aja lah sederhana. Si A dibajak ini, betul nggak? Kita kan bukan buta lah, ya. Nah, tapi beliau ini Presiden Republik Indonesia terpilih. Oke. Lupain si Wapres, lupain dulu, gua nggak mau bahas seorang. Karena dari awal siapapun yang mengatakan konstitusi terserah nasibnya ditentukan Tuhan, buat saya dia nggak sah di mata saya sendiri. Terserah kalau di mata rakyat, ya. Jadi urusan saya cuma melihat Pak Prabowo. Pak Prabowo ini betul-betul dipilih rakyat Indonesia. Ya kita tuh akan dukung. Jadi Pak, Bapak ngapain aja nih, kita tuh dukung. Yang kita nggak dukung itu Bapak pelin-pelan. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak bingung. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak ragu-ragu. Yang kita nggak dukung itu kalau Bapak nggak tahu Bapak mau ngapain. Karena ketika Bapak nggak tahu Bapak mau ngapain, Indonesia kestabilan politiknya terganggu. Oke. Gitu loh maksud saya. Berarti begini Bu Kony. Sampai 1000% beliau presiden terpilih, kita dukung. Ibu Mega kurang apa? Ibu itu harusnya hadir dan mau hadir kok pada saat beliau dilantik. Ini kalau saya boleh buka lagi cerita. Banyak lah saya nggak boleh buka cerita karena dia kalah. Bu Kony ngomong apa sih? Gitu kan. Tapi kan Tuhan nggak tidur, apa yang gue ngomong kejadian. Ada satu yang belum kejadian, kita tunggu aja tinggal 1 tahun lagi. Saya berharap nggak kejadian, tapi I heard that before. Walaupun sekarang yang ngomong kemudian nggak ngaku, ya kan, terserah dia, itu dia sama Tuhan. Tapi dia pernah ngomong hal sama, dan saya sudah warning Pak Dasko, jaga Bapak lu baik-baik. Dari hari itu saya ngomong sama Pak Dasko, jaga Bapak lu baik-baik karena Bapak lu bisa diapain aja di tengah jalan. Oke. Berarti kalau menurut Bu Kony sebenarnya persoalan yang terjadi sekarang ini orang dibungkam, orang dikriminalisasi, hukum diperjualbelikan, itu karena peninggalan rejim Mulyono yang masih cawe-cawe. Bukan cuma cawe-cawe, tapi udah ada kaki-kaki tangannya nggak lepas ya. Dan jadi terus terus berkesinambungan gitu, saling membajak. Gitu. Kedua juga bukan cuma itu, tapi dia tuh kayaknya oke, kalau kita harus respect sama orang dan melihat sisi baiknya. Satu-satu saya yang mesti saya akui, dia jago main catur sih, jago banget.
Jago banget main cukup politiknya. Betul. Itu harus kita akui loh. Tapi gini loh, kamu tuh mau diakui bagus tapi untuk hasil yang jelek, atau kamu diakui bagus untuk hasil yang bagus, kan kembali ke diri kita. Ini misalnya saya jadi maling nih Pak Abraham ya, saya jadi maling paling keren, gue bisa maling di beberapa negara dunia ini, ya kan? Wah hebat banget nih orang gitu kan. Jadi kayak siapa tuh dulu kayak mafioso paling terkenal dari Kolombia misalnya. So what? Lu hebat tapi lu tuh ngacak-ngacak dan hebat dalam hal yang buruk. Dibandingkan dengan orang yang hebat dalam hal baik. Yang anehnya di negeri kita ini Pak Abraham, untuk lihat hal baik pada orang tuh nggak ada. Contoh nih, aku kesini dari udah setahun lebih, orang juga tahu gue di sini jadi guru besar di kampus terbesar. Dapat kemarin tanggal 26 dapat penghormatan profesor terbaik, profesor asing terbaik. Dapat Golden Lion, itu penghargaan terbesar dari pemerintah Saint Petersburg sejak era Peter the Great. Apa ada yang kasih selamat? Nggak ada. Apa ada yang ngasih bilang, oh bukannya hebat sekali? Nggak ada. Yang ngasih selamat cuma Bu Mega. Karena Bu Mega itu nitipin, kamu jangan bikin malu ya, kamu diundang jadi tamu di negara orang itu, jadi buktikan kamu yang terbaik. That's what I did. Jadi Pak Abraham, kenapa kita itu nggak bikin sekarang Presiden Prabowo jadi presiden terbaik juga setelah Soekarno? Ya kan? Beliau punya kemampuan yang seperti sama dengan Bung Karno dong, punya kemampuan berbahasa asing segala macam. Nah, sekarang saya mau masuk. Karena gini ya, Indo-Pasifik itu di 2025 nggak baik-baik aja. Trump akan sudah terpilih presiden, akan ada perubahan kebijakan Amerika di kawasan. Itu sudah pasti. Dan bagaimana American First ini akan merubah kawasan konstelasinya. Padahal kemampuan regional ini juga akan besar. Tiongkok akan semakin kuat dengan Rusia. Mereka sudah masuk dengan Greater Eurasian Partnership, udah nggak ngomong BRICS lagi. By the way, selamat ya, kita akan masuk BRICS pada Januari ini. Jadi BRICS itu udah satu barang besar, ada lagi barang besar masuk yang kita semua nggak pusing karena kesibukan ngurusin si Papa dan keluarganya ini, dan bapaknya ini maksudnya. Padahal kemampuan bagaimana Tiongkok, Rusia dan lain-lain masuk ke sini itu akan membawa konstelasi berbeda kepada kawasan kita. Lalu aliansi kemitraan, menurut saya the Quad, the FPDA, AUKUS itu akan segera menjadi new SEATO kalau mereka merasa itu perlu. Karena sekali lagi ya, Amerika akan make America great again, dan itu akan American first ideology gitu. Nah, kalau sampai jadi SEATO, apa dampaknya ke kita? Apa dampaknya ke kawasan kita? Apa dampaknya pada proxy war yang bisa dilakukan di negara kita? Misalnya Papua, misalnya Indonesia Timur, misalnya Aceh. Jangan salah ya, saya tuh banyak dapat WA banyak sekali Pak Abraham dari orang-orang di Papua, nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Ketua-ketua adat semua yang cerita tentang rinci nih. Apa daerah mereka yang dirusak, apa harta mereka yang diambil, bukan cuma emas dan lain, banyak. Sampai kapan kita mau membiarkan ini terjadi, lalu ada ancaman kawasan yang bisa membawa keterlibatan dalam proxy atau non-proxy war yang akan membawa efek geopolitik yang besar. Indonesia itu nomor satu. Kedua, kita itu mempunyai silent of communications, of silent of trade. Selat-selat kita itu menjadi selat-selat penting di dunia. Itu mesti kita jaga yang benar, karena keamanan maritim, keamanan dirgantara itu menjadi penting. Ancaman keamanannya, ancaman lingkungannya, persaingan geopolitiknya. Kalau kita cuma sibuk ngurusin bajak-bajak sandera-mensandera ini, sampai kapan sih? Dan trust me lah, dalam posisi hari ini, dengan dokumen yang saya punya, dokumen ini dititipkan ke saya Pak. Beberapa dokumen terpenting dititipkan di saya. Oke, Bu Kony, menarik nih bahwa semua dokumen ya, baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Kony di Rusia dan kemudian Ibu Kony sudah notariskan, itu Ibu Kony siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi, dan seperti tadi yang disampaikan Bu Kony bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia. Ya, sampai hancur-hancuran. Begini, saya koreksi. Izin komandan, saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Oke. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Oke. Sama halnya kalau sekarang Pak Abraham nitip mobil ke saya. Oke. Saya akan urus, saya akan taruh di garasi, saya akan rapikan, supir saya akan saya suruh cuci mobil dan lain dan sebagainya. Oke. Tapi saya tidak akan pernah menggunakan mobil Pak Abraham kalau saya tidak diizinkan. Oke. The same thing with the document with me. Itu dititipkan kepada saya dengan kepercayaan. Saya tidak pernah menggunakan, orang itu bukan dokumen saya cuma dititipin. Oke. Ya kan? Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pas, yang banyaknya gue pakai nomor. 1, 2, 3, udah pakai nomor, udah nggak pakai nama, udah nggak pakai nama kasus apa, ya kan? Gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya
Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Oke. Bukan aku pemiliknya, Pak. Oke. Saya ini hanya ketitipan. Oke, jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C, Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto, kedua saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti tapi tetap tenang. Kan ini mesti clear dulu. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Oke, berarti Ibu Koni lihat bahwa sebenarnya Mulyono ini tidak punya balas budi yang baik terhadap orang yang membesarkannya. Dalam hal ini Bu Mega dan PDIP ya. Bukan aku yang nggak bisa yang lihat begitu. Saya tanya sekarang tanya Pak Abraham lah. Oke. What do you think? Seorang tukang kayu jadi presiden, anak-anaknya jadi tokoh bangsa, apapun ceritanya. Siapa? Partai siapa yang digunakan? Ya. Siapa yang membimbing dia? Kalau bukan seorang Megawati Soekarno Putri. Oke. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Ya dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Yeah. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya. Oke. Jadi luar biasa ya Bu Koni ya, bahwa sebenarnya Mulyono ini adalah orang yang dibesarkan satu keluarga, diberi kesempatan menjadi tokoh di Republik Indonesia ini, tapi ternyata dia tidak bisa membalas budi jasa Ibu Mega, seperti itu ya Bu Koni ya. Dia nggak perlu balas budi lah ke Ibu Mega. Paling tidak dia tahu berterima kasih aja. Nggak usah Ibu Mega udah nggak perlu dia dibalas budi. Kalau memang nggak bisa mampu balas budi, kita nggak bisa maksa orang jadi mampu balas budi. But at least berterima kasih dan stop untuk terus masang badan menyerang Ibu. Oke. Menurut saya bisa salah. Tapi kok insting saya bilang kalau ini terus diteruskan, negara akan berantakan, kepemimpinan Pak Prabowo akan jadi pusing sama hal-hal yang nggak perlu terjadi. Makanya sekarang begini Pak Abraham, kalau kita sudah harus menutup acara ini karena Pak Abraham juga mungkin mesti pergi, saya coba bilang satu, mari kita berdoa bahwa kemudian Pak Prabowo akan bertemu Ibu, ya kan? Mari kita melihat bahwa akhirnya semua sistem sandra menyandra ini akan selesai, karena kita harus bicara tentang bangsa, dan yang paling penting Pak Prabowo menyadari bahwa kewajiban seorang pemimpin itu adalah membuat negara yang stabil secara politik. Jadi negara itu bukan cuma aman dari kedaulatan ancamannya atau dari separatis, itu satu hal, ya kan? Tapi juga aman dari segala hiruk pikuk politik juga adalah tugas seorang kepala negara. Makanya Pak Prabowo, kalau kita boleh ngomong sama Pak Prabowo, udah nggak usah Pak, nggak usah ragu Pak. We are with you. Dari awal itu we are with you. Bahwa kami tidak mendukung 02 atau ada yang mendukung ada enggak, gua enggak soalnya. Itu nada case, tapi we are with you. Oke, berarti dalam hal ini Bu Koni ingin sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya ada di Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang independen, yang kuat, tidak diintervensi oleh kekuatan Mulyono, maka ini semuanya bisa selesai dengan baik. Kira-kira seperti itu Bu. Gini, saya merasa bahwa persahabatan Ibu dan Pak Prabowo itu kuat. Oke. Ya kan? Dalam persahabatan hanya ada dua aja. Kita tuh saling bicara, kita saling mengerti, mencoba mengerti. Makanya kalau sekarang terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu, saya yakin kok ini akan segera selesai. Jadi siapapun yang mencoba menghentikan pertemuan itu, ya kan, atau menghalangi pertemuan itu, please deh,
kita bicara bangsa ke depan, dan kunci bangsa Indonesia hari ini menurut saya hanya di dua tokoh besar ini. Ibu bangsa Presiden Megawati Soekarno Putri, presiden kita kelima, dan presiden kita terpilih 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu aja. Dan tolong semua cool down, apa sandra menyandra, hukum menghukum, bikin surprise-surprise nggak penting. Dan karena jangan salah, saya aja akan mempertanyakan KPK sekarang. Kalau Anda bisa betul-betul menggunakan kasus korupsi, walaupun menurut saya kalau Hasto nggak korupsi ya, satu hal. Saya menuntut sekarang mana itu si Jeffrey Muiz yang 300 triliun. Apa semua yang tadi saya sebut tuh kasus-kasus itu semua, termasuk anak beranak yang ada kasus di Halmahera dan lain-lain, ada gratifikasi, ramein sekarang semua. Kalau memang buka-bukaan, kalau memang KPK menjadi lembaga yang betul-betul bertindak sebagai lembaga yang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan perorangan, apalagi kepentingan seorang namanya Mulyono. Oke, berarti kalau begitu kita mensinyalir nih Bu Kony ya, bahwa ada upaya orang melakukan sesuatu supaya Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak ketemu ya. Ada orang yang melakukan itu ya. I don't say that. Aku cuma bilang kalau ada, tolong harus sadari bahwa mereka ini kunci bangsa. Berdua ini kunci bangsa. So, izinkan mereka jalan berdua, menyelesaikan masalah ini berdua, trust on them. Put the trust on them, they are the leaders. Kita kan perlu leaders. Respect dong leaders kita. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang punya kepentingan yang tidak ingin ada pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu hentikan ya, jangan melakukan itu. Dan orang-orang itu kalau saya bilang nggak banyak kok Pak. Suami istri sama anak beranak itu kayaknya. Keluarga Mulyono ya, keluarga Mulyono ya, yang tidak menginginkan ada pertemuan Bu Kony ya. Kalau kita semua pengen negara baik-baik aja, kok pengen negara mulus-mulus aja, kok jadi repot ya gitu loh. Jadi keluarga ini tidak menginginkan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu jadi harmonis ya. Seperti begitu kira-kira ya. Luar biasa Ibu Kony apa yang disampaikan, mudah-mudahan mencerahkan kita di Indonesia ya, memberikan informasi kita, mengedukasi kita supaya kita bisa melihat kebenaran Ibu Kony ya, dan melihat fakta sebenarnya. Betul, dan paling penting udahlah mikirkan kepentingan nasional kita. Apa tadi saya sampaikan, ancaman geopolitik saja sudah susah, apalagi ke geoekonomi dan lain-lainnya. Itu bantu Pak Prabowo menjadi presiden yang sesukses itu aja dulu. Makanya semua ini mesti selesai. Udah. Kalau ada satu kasus bisa dianulir, kenapa Pak Hasto nggak bisa dianulir? Itu pertanyaan gue paling akhir. Itu pertanyaan paling akhir. Misalnya kalau ini jadi salah satu bom ya, salah satu jadi bom ini masalah Mas Hasto, misalnya. Dan Ibu Kony sudah menyiapkan bom di Rusia ini ya, berupa dokumen. Kalau Pak Hasto bilang bongkar, Ibu Kony bongkar. Buka, Ibu Kony buka ya. Atas konsultasi saya dengan beberapa aparat dan Ibu tentunya. Terima kasih Bu Kony sudah memberi kita pencerahan informasi yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia agar mereka mengerti persoalan yang sebenarnya. Luar biasa apa yang disampaikan Ibu Kony, mudah-mudahan mencerahkan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.